نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Asy-Syaikh Dr. Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana pembahasan kita pada beberapa minggu yang lalu kita sudah membaca hadis dari Husain ibn Abdurrahman, yakni tentang 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifatnya mereka, 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Yang mana belum menyatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diru'yah. Yang pertama sifatnya wa la yaktawun, mereka orang-orang yang tidak pernah meminta dilakukan pengobatan dengan cara kain. Dan yang ketiga wa la yatatayyarun, mereka itu orang-orang yang tidak pernah bertatayyur, yakni pesimis dengan sesuatu yang dia lihat ataukah sesuatu yang dia dengar, baik itu berupa burung ataukah yang sejenis dengannya, mereka tidak melakukannya. Dan yang keempat, yakni wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Ikhwan fillah azza wa azakumullah, kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan di kitabnya halaman yang ke-40. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, hadis yang sudah kita baca di pertemuan yang terdahulu dengan bab ini, yakni bab tentang masalah kitab tauhid. Bab tentang masalah yakni man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Beliau menyatakan anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiqit tauhid wa thawabi dzalika 'indallahi ta'ala. Kesesuaian hadis ini dengan bab, bahwasanya pada hadis tersebut terdapat sesuatu penjelasan, sedikit penjelasan tentang makna tahqiqut tauhid, makna
merealisasikan tauhid, dan juga wa thawabi dzalika 'indallahi ta'ala, dan pahala hal itu, yakni pahala orang yang mau melaksanakan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka itu akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kita lanjutkan di ma yustafadu minal hadis, yakni faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, beliau menyatakan fadilatus salaf wa anna ma yarawnahu minal ayati as-samawiyyati la ya'uddunahu 'adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Faedah yang pertama tentang keutamaan salaf, keutamaan para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in maupun atba'ut tabi'in. Mereka punya keutamaan khusus yang hal ini merupakan ciri khas dari mereka, orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keutamaannya mereka? Wa anna ma yarawnahu minal ayati samawiyyati la ya'uddunahu 'adatan. Bahwasanya mereka, yakni para salaf, mereka tidaklah melihat ayat-ayat samawiyah, ayat-ayat yang ada di langit. Mereka tidak menganggap hal itu hanyalah sebagai kebiasaan. Ketika mereka melihat bintang yang jatuh, ini bukan cuma sekedar proses alam yang terjadi saja, tapi mereka melihat, yakni hal itu benar-benar mereka ambil sebagai pelajaran, mereka ambil faidah. Jadi mereka tidak menganggap hal itu sebagai kebiasaan saja, sehingga di antara mereka ketika melihat, yakni ayat-ayat yang samawiyah, baik itu melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari, mereka ini tidak hanya sekedar menganggap hal itu sebagai perputaran alam saja, tidak. Tapi mereka mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Bal ya'lamuna annahu ayat min ayatillah. Bahkan mereka itu mengetahui bahwasannya bintang-bintang yang mereka lihat, tanda-tanda langit yang mereka lihat adalah merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yakni generasi terbaik umat Islam ini. Mereka itu melihat sesuatu dari ciptaan Allah, maka mereka dengan melihat sesuatu itu semakin tambah yakinnya, semakin tambah berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini sebagai contoh kemarin, yakni ketika mereka melihat bintang yang jatuh, mereka tidak menganggap sebagai kebiasaan saja, tapi mereka yakni mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat tersebut. Ini pelajaran yang pertama, faedah yang pertama dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, hirsus salafi 'ala al-ikhlas wa shiddati ibti'adihim 'anir riya. Faedah yang kedua tentang semangatnya as-salaf, semangatnya para pendahulu kita yang saleh, 'ala al-ikhlas, untuk senantiasa ikhlas. Mereka semangat untuk menjaga amalan mereka agar supaya amalannya itu benar-benar dalam keadaan ikhlas. Wa shiddati ibti'adihim 'anir riya, dan sangat jauhnya mereka dari sifat-sifat riya. Perhatikan ketika kemarin, yakni salaf yang bertanya kepada murid-muridnya, yakni Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala bertanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka Husain ibn Abdurrahman menyatakan, aku. Ya. Akan tetapi karena beliau khawatir, kalau dikira beliau itu melakukan salatul lail, maka beliau jelaskan bahwasanya ketika itu saya tidak melakukan salat. Dijelaskan sekaligus supaya hal ini menghindarkan sifat riya, menghindarkan sifat-sifat ujub, dan juga sifat-sifat tercela yang lainnya. Sehingga mereka itu jelaskan bahwasanya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat.
Tapi bahkan aku ketika itu disengat oleh kalajengking. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka itu benar-benar semangat untuk menjaga keikhlasan dan jauhnya mereka dari sifat-sifat riya. Dan mungkin sedikit perlu kita bahas tentang masalah ikhlas. Ikhlas, para ulama mendefinisikan bahwasanya ikhlas itu adalah ifradullah azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Ikhlas itu adalah, sebagai ulama menyatakan bahwasanya ikhlas itu adalah mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam tujuan-tujuannya, di dalam maksudnya ketika melakukan ketaatan-ketaatan. Ini ikhlas. Dan ikhlas ini suatu amalan yang agung. Sehingga karena sangat agungnya perkara ikhlas ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam melakukan seluruh ibadah kita. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu mengikhlaskan agama yang lurus. Mengikhlaskan seluruh peribadatan hanyalah untuknya saja. Ini perintah secara umum di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam melakukan ibadah-ibadah. Demikian pula ikhlas, ini merupakan amalan yang mulia, yang mana ketika seorang itu menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas, maka iblis pun menyerah untuk menggodanya. Padahal iblis ini orang yang sangat getol untuk menyesatkan manusia, makhluk yang sangat berambisi untuk mencelakakan manusia. Tapi ketika mereka menghadapi orang-orang yang ikhlas, mereka menyerah. Maka di sini menunjukkan mulianya keikhlasan. Sebagaimana ikrarnya iblis, la'natullah alaih, yang mana iblis ketika dikeluarkan dari surga karena durhaka terhadap perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun bersumpah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sumpahnya iblis dalam surat Al-Hijr, ataukah surat Shad, ataukah ayat yang lainnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di surat Shad di sini. Iblis menyatakan, fabi'izzatika, maka demi kemuliaanmu. Ini iblis masih mengakui akan kemuliaannya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in, aku sungguh akan benar-benar menyesatkan mereka manusia seluruhnya. Tapi iblis menyatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak sanggup untuk menyesatkan mereka. Maka di sini menunjukkan mulianya keikhlasan, sehingga sampai-sampai iblis, yang mana iblis ini pekerjaannya memang menyesatkan manusia, iblis ini ketika bertemu dengan orang-orang yang ikhlas menyerah. Maksudnya tidak mampu untuk menyesatkannya. Maka di sini tentunya contoh dari salaf, contoh dari generasi terdahulu kita, generasi terbaik umat Islam ini, mereka itu senantiasa menjaga keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya mereka. Dalam melaksanakan amalan-amalnya mereka, mereka benar-benar selalu menghiasi dengan keikhlasan. Maka inilah yang perlu kita contoh, yakni pelajaran yang kita ambil dari, yakni bagaimana sikap-sikapnya mereka di dalam melakukan ibadah. Kita lanjutkan di faedah yang lainnya, yang ketiga, ats-tsalits, talabul hujjati ala sihhatil madhhabi wa inayatus salafi bid dalil. Faedah yang ketiga, yakni meminta hujjah atas benarnya madhab. Ini boleh seperti ini, kita meminta hujjah. Kita meminta alasan ketika ada orang yang melakukan suatu pekerjaan, seorang yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah, kita tanya kepada mereka, apa hujjahmu dalam hal ini? Ini bukan suatu hal yang menyimpang, bahkan ini hal yang dicontohkan oleh para salaf kita, para pendahulu kita. Jadi kalangan generasi terbaik. Mereka ketika ada saudaranya itu melakukan suatu amalan, mereka tanya apa hujahnya, apa dalilnya.
Apa alasannya? Maka di sini menunjukkan bahwasannya kita juga boleh seperti itu. Ketika ada saudara kita melakukan sesuatu, tanyakan. Bisa jadi pertanyaan ini merupakan suatu nasihat kalau memang dia tidak memiliki dalil. Ataukah bisa jadi pertanyaan yang kita tunjukkan kepada mereka itu adalah merupakan upaya kita untuk bisa memperluas wawasan kita. Kalau kita belum punya dalil, kita akan tanya. Supaya nanti kalau dia jawab, tahu, oh ternyata ada dalilnya. Berarti boleh seperti itu. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya ini tidak suatu hal yang tidak berdalil, kita sampaikan kepada mereka dalam bentuk pertanyaan, ini merupakan nasihat. Agar supaya dia itu berhati-hati dari melakukan amalan yang tidak berdalil. Demikian pula ketika Husain ibn Abdurrahman yakni melakukan ru'yah. Yakni ketika tersengat oleh kalajengking, gurunya Sa'id ibn Jubair pun bertanya kepada Husain, "Ma hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membawa engkau untuk melakukan hal itu? Maka kemudian Husain bin Abdurrahman pun beliau pun menyebutkan alasan, menyebutkan hujjah, menyebutkan dalil kenapa beliau melakukan hal tersebut. Ini seperti ini boleh ya? Meminta hujjah, mencari hujjah atas benarnya madhab yang dianutnya. Wa inayatus salaf bidalil. Dan di sini juga terdapat faedah tentang perhatian salaf. Perhatian generasi terbaik kita dengan masalah dalil. Mereka tidak pernah mengecampingkan masalah dalil, tapi senantiasa mereka menghiasi amalan-amalan mereka, mendasari amalan-amalan mereka dengan dalil yang sahih tentunya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Rabi yang keempat, masyru'iyatul wuqufi 'inda ad-dalil wal 'amalu bil 'ilmi. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Disyariatkannya al-wuquf, disyariatkannya yakni diam. Disyariatkannya diam ketika ada dalil. Maksudnya ketika ada dalil jangan kemudian membantahnya. Seorang itu kalau memang dia bisa melaksanakan, laksanakan. Kalau tidak bisa, diam. Ya. Ketika ada dalil. Dan yang lebih utama tentunya wal amalu bil ilmi, dan mengamalkan sesuatu itu didasari dengan ilmu, didasari dengan dalil. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana, dan barang siapa bahwasannya orang yang mengamalkan amalan dengan sesuatu, maksudnya dengan dalil yang sudah sampai kepadanya, faqad ahsana, maka sungguh orang ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Ketika seorang punya dalil kemudian diamalkan dalil yang dia miliki tersebut, maka ini suatu hal yang bagus. Ya, suatu hal yang bagus karena dia mengamalkan sesuatu berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui. Ini pelajaran yang keempat. Al-khamis, yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang menyampaikan ilmu hendaklah dengan cara yang lemah lembut dan dengan cara yang hikmah. Ya, tidak langsung menentang dengan pengingkaran yang keras, tapi seorang melihat bagaimana keadaannya, memilihkan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah diamalkan. Perhatikan di sini Sa'id ibn Jubair ketika ingin mengarahkan muridnya Husain ibn Abdurrahman kepada yang lebih baik, maka beliau pun mengarahkan dengan perlahan, dengan lemah lembut, dengan hikmah, sehingga Husain ibn Abdurrahman pun menerima apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang ke-6, ibahatul ruqyah, bolehnya seorang itu melakukan ruqyah. Melakukan ruqyah, melakukan pengobatan dengan cara ruqyah, pengobatan dengan cara membacakan Al-Quran. Dalam hadis yang sudah kita baca kemarin, Rasul menyatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain ataukah penyakit human, yakni humah, yakni penyakit sengatan. Cuman di sini bukan berarti pembatasan saja, tidak, tapi di sana ada dalil yang lain yang seorang membolehkan mengobati penyakit selain dua penyakit ini pun boleh dilakukan dengan cara ruqyah, membacakan Al-Quran, yakni ketika seorang itu yakni mengobati sakit yang ditimpa oleh dirinya ataukah ditimpa oleh orang lain. Termasuk dalam hal ini yakni disyariatkannya ruqyah ketika mau mengobati orang yang sedang kesurupan. Ya, ataukah yang lainnya, di sana ada dalil yang lain. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man aghla bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Petunjuk
kepada orang yang melaksanakan sesuatu yang disyariatkan, mengambil maksudnya di sini melaksanakan sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih afdal dari sesuatu yang telah dia laksanakan tadi. Sesuatu yang telah diambil lagi. Sesuatu yang telah diambil tadi. Ini seperti itu. Dalam hadis ini dapat banyak petunjuk. Jadi kepada orang yang telah melakukan sesuatu yang disyariatkan, maka hendaklah dia kalau ada yang lebih afdal, lakukan yang lebih afdal. Ya. Asalnya tadi ruqyah ini suatu hal yang dibolehkan, meminta ruqyah juga suatu hal yang bukan haram ya, bukan haram. Cuman kalau seorang ingin lebih mulia, ketika seorang ingin masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, maka hindarkan meminta di ruqyah. Ini yang lebih afdal tentunya. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair memberikan petunjuk kepada muridnya Husain bin Abdurrahman untuk melakukan amal yang lebih mulia daripada apa yang telah dia lakukan. Ya. Ini petunjuk kepada orang yang telah mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih afdal dari apa yang telah dia lakukan tadi. Jadi demikian bisa diterapkan dalam yakni amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau di sana misalkan ada dua macam ibadah, kita harus memilih salah satunya, maka kita pilih yang paling afdal. Sebagai contoh mungkin ketika kita masuk masjid, kita diberikan pilihan, apakah mau melakukan salat tahiyatul masjid, ataukah 2 rakaat sebelum subuh misalkan. Ini kan kedua-duanya sama-sama salat yang disyariatkan. Tapi kalau seseorang ingin mendapatkan keutamaan yang besar, maka dia niatkan salatnya itu untuk 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena ini jelas keutamaannya sangat besar. Yang mana khairun minad dunya wa ma fiha, Rasulnya katakan demikian. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Maka kalau ada 2 amalan yang sama-sama amalan disyariatkan, kalau kita harus memilih, kalau bisa laksanakan dua-duanya, laksanakan 2. Tapi cuman kalau waktunya cuman tidak mencukupkan, waktunya cuman salatnya cuman cukup 2 rakaat saja, tidak bisa lebih, maka pilih yang paling mulia. Ya, pilih yang paling afdal, pilih yang paling bagus dari 2 amalan tersebut. Sebagai contoh juga, ketika seorang ingin berbuat baik kepada tetangga, sebagai contoh ingin mungkin memberikan sesuatu kepada tetangga, maka cari tetangga yang paling afdal, tetangga yang paling dekat pintunya tentunya. Karena Rasulullah SAW yakni mencontohkan seperti itu. Memang sama-sama, terlebih lagi kalau di sana ada tetangga tapi yang masih dalam yakni garis rahimnya, maka ini lebih afdal tentunya daripada yang lainnya. Seperti ini, hendaklah seorang itu boleh, yakni ketika ada 2 amalan yang sama-sama disyariatkan, maka seorang boleh untuk memilih sesuatu yang paling afdal daripada yakni yang lainnya. Ini pembahasan fikih, yang pembahasan ini tentunya pembahasan yang luas. Kita lanjutkan di faedah yang ke-8, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu 'aridat 'alaihi al-umam. Faedah yang ke-8 tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di antara contoh keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya, yakni haitsu 'aridat 'alaihi al-umam, di mana diperlihatkan kepada beliau umat-umat yang sebelumnya. Ya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu tidak ada yang seperti ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj diperlihatkan gambaran-gambaran tentang bagaimana umat-umat yang sebelumnya. Demikian pula keadaan yang akan datang di yaumul qiyamah kelak diperlihatkan. Yani dalam cerita yang dalam hadis yang sudah kita baca kemarin, Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj diperlihatkan ada seorang nabi yang memiliki 1 pengikut, 2 pengikut, tidak lebih dari 10 pengikut, ada yang banyak juga pengikutnya. Maka di sini menunjukkan keutamaannya Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Karena umat-umat seluruhnya yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-9, yakni annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim, bahwasannya para nabi itu berbeda-beda
dari sisi jumlah pengikutnya mereka. Nabi, meskipun mereka ini adalah orang yang benar, orang yang berjalan di atas al-haq, tapi ternyata pengikutnya mereka itu berbeda-beda. Ada yang seorang nabi, ma'ahu rahtun, bersamanya hanyalah ada sekitar 3-10 pengikut, ada yang cuma 1, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Ada yang banyak pengikutnya sebagaimana Musa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad SAW pengikutnya sangat banyak. Maka di sini menunjukkan faedah yang jelas, yakni bahwasanya para nabi itu berbeda-beda dalam hal jumlah pengikutnya mereka. Tapi bukan berarti kemudian kalau yang pengikutnya sedikit maka dia itu sesat, kalau yang pengikutnya banyak dia itu selamat. Tidak seperti itu. Tapi kalau para nabi seluruhnya itu jelas mereka itu selamat karena mereka itu berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di faedah yang selanjutnya yang ke-10, Ar-raddu ala man ihtajja bil akthar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang berhujjah dengan jumlah mayoritas. Mereka itu menjadikan barometer kebenaran dengan jumlah mayoritas. Ini jelas. Pendapat yang seperti ini, keyakinan seperti ini, keyakinan yang terbantah dengan hadis yang sudah kita baca ini. Ya. Wa zama anna al-haqqa mahsurun fihim, dan mereka itu menganggap bahwasannya kebenaran itu terbatas hanyalah pada mereka. Yani al-aktsar. Hum di sini al-aktsar. Yani terbatas hanyalah pada mereka orang-orang yang jumlahnya mayoritas, jumlahnya banyak. Ini jelas hadis ini membantah kepada kita tentang keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Jahiliyah. Yang mana orang jahil itu mereka itu punya sebuah keyakinan, yakni bahwasanya kalau suatu agama, suatu dakwah diikuti oleh banyak orang, maka inilah dakwah yang selamat. Tapi kalau suatu agama, suatu dakwah hanyalah diikuti oleh beberapa orang saja, segelintir orang, beberapa gelintir orang saja, maka ini dakwah yang sesat, dakwah yang celaka. Ini jelas seperti ini tentunya keyakinan yang keliru. Karena di sana juga ternyata ada para nabi yang cuman memiliki 1 pengikut, 2 pengikut, bahkan nabi yang tidak memiliki walaysa ma'ahu ahad, tidak memiliki seorang pengikut pun. Apakah kemudian kita menganggap nabi tersebut adalah sesat? Tidak mungkin. Nabi ini adalah seorang orang yang jelas selamat berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Qur'an membantah secara tegas tentang standar yang mereka terapkan berkaitan dengan penilaian benar apakah salah dengan jumlah mayoritas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Ya. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Di surat Al-An'am ayat yang ke-106. Al-An'am ayat yang ke-106. Allah membantah kepada mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jikalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, jikalau engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, maka mereka itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini jelas ayatnya. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya orang-orang itu akan menyesatkan kita dari jalannya Allah. Sekarang kalau kita mau sensus, kira-kira penduduk bumi yang beriman dengan penduduk bumi yang tidak beriman banyak mana? Banyak mana kira-kira? Mungkin kalau kita sensus banyak yang tidak beriman. Masyarakat yang melaksanakan sunnah dengan masyarakat yang tidak melaksanakan sunnah kira-kira banyak mana? Maka jawabannya tentunya banyak orang yang tidak melaksanakan sunnah. Apakah kemudian kita anggap mereka yang tidak melaksanakan sunnah itu adalah orang yang benar, sementara kita yang melaksanakan sunnah itu orang yang sesat? Ini tentunya suatu hal yang keliru. Kita lihat kaum wanita yang menggunakan hijab yang syar'i dengan tidak berhijab, bahkan tidak menutup aurat, kira-kira banyak mana? Sekarang tidak usah jauh-jauh, kita jalan ke pasar saja, ke Mangu. Kira-kira kita melihat orang yang pakai hijab syar'i dengan orang yang tidak pakai hijab syar'i, kira-kira banyak mana? Tentunya jawabannya jelas ya, tidak perlu kita
Ya, persusah lagi, jelas. Lebih banyak orang yang tidak menggunakan hijab yang syar'i. Apakah kemudian mereka yang banyak itu lebih selamat daripada kita yang sedikit? Tidak. Allah membantah seperti ini. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jikalau engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, tidak lain mereka ini hanyalah mengikuti prasangka-prasangka saja. Ya. Mereka itu cuma ikut prasangka saja, perasaan-perasaan saja. Oh, ini kan yang sudah tradisi masyarakat kita kan seperti ini. Ya. Tidak seperti ini, maka tentunya yang menjadi standar itu bukan kebiasaan. Yang menjadi standar itu bukanlah banyak orang yang mengikuti, tidak, tapi yang menjadi standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman salaful ummah, generasi terbaik umat Islam ini. Maka yang seperti ini harus kita benar-benar cermati. Dari ayat ini pula kita mengetahui akan batilnya, yakni demokrasi. Demokrasi kita tahu menggunakan asas suara terbanyak. Ini kan demokrasi ya. Kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan prinsipnya mereka, orang yang memiliki demokrasi itu menjadikan, yakni sesuatu itu ketika memiliki suara terbanyak. Jadi kalau seorang yang dicalonkan sebagai presiden, dia punya suara terbanyak, maka dialah yang jadi presiden. Ini kan demokrasi ya, seperti ini ya. Ini juga sama dengan keyakinannya orang-orang jahiliyah ternyata. Karena tentunya kalau masyarakat di situ banyak melakukan kemaksiatan, tentunya dia juga akan memilih pemimpin yang banyak melakukan kemaksiatan juga. Jadi masyarakat ini, ya, dia itu akan lebih memilih orang yang sesuai dengan mereka. Oleh karena itu pemimpin ini adalah suatu cerminan dari masyarakat yang ada. Kalau pemimpinnya jelek, berarti jelas masyarakatnya juga jelek. Karena yang memilih itu kan masyarakat. Ya. Mereka cuma mencalonkan diri, adapun yang memilih ya adalah masyarakat. Dan yang menjadi standarnya mereka ini adalah jumlah suara terbanyak. Maka ayat ini juga termasuk membantah, yakni asas demokrasi tersebut. Dan hadis ini juga membantah akan asas demokrasi tersebut. Nah, kita lanjutkan yang faedah yang ke-11. Annal wajiba ittiba'ul haqq wa in qalla ahluhu. Bahwasanya yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun sedikit pengikutnya. Wajib kita untuk mengikuti kebenaran meskipun yakni pengikutnya, orang yang berpegang dengan kebenaran itu sedikit jumlahnya. Karena kebenaran itu bukan melihat kepada jumlah banyak ataukah sedikitnya, tapi kebenaran itu adalah ketika berjalan di atas syariat. Yang kedua, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi, keutamaan Musa alaihissalam dan juga kaumnya. Sehingga sampai hampir-hampir Rasulullah SAW pun hampir terkecoh karena melihat banyaknya kaumnya Musa, sehingga dikira itu adalah kaumnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan Musa itu juga nabi yang memiliki keutamaan, yakni dibandingkan dengan nabi yang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, nabi yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan nabi yang lain. Musa juga punya keutamaan, sehingga kaumnya pun banyak. Yang ke-13, yakni fadilatu hadhil ummati wa annahum aktsarul umami ittiba'an lin nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini, umat Islam ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum aktsarul umami ittiba'an lin nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka umat Islam ini adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang ke-13. Kita lanjutkan yang ke-14. Fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi. Dalam hadis yang sudah kita baca kemarin terdapat keutamaan yang lain, yakni faedah yang lain, yakni keutamaan seorang yang mau merealisasikan tauhid, melaksanakan tauhid, dan pahala yang akan mereka dapatkan, yakni mereka itu akan masuk surga bighairi hisabin wala adab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, ketika mereka benar-benar melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Al-Khamis Ashar, yang ke-15, ibahatul munazarati fil ilmi wal mubahathati fi nususi syar'i listifadati wa izharil haqq. Dalam hadis yang sudah kita baca kemarin terdapat dalil tentang bolehnya munazarah.
bolehnya untuk berdiskusi dalam masalah ilmu dan membahas nas syariat dalam rangka untuk mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. Ya. Ini dalil hadis yang sudah kita baca kemarin merupakan dalil tentang bolehnya seorang itu melakukan munadharah, berdiskusi. Berdiskusi berkaitan dengan ilmu dan membahas nas syariat untuk mengambil faedah dan untuk menampakkan mana yang benar dari dalil-dalil tersebut. Faedah apa yang bisa kita ambil dari dalil tersebut. Sebagaimana ketika Husain ibn Abdurrahman dan juga Sa'id ibn Jubair gurunya bermunadharah, antara murid dengan guru bermunadharah, yakni berdiskusi, yakni untuk mengambil faedah dari dalil yang masing-masingnya mereka pernah dengar. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian yang ke-16, umqu ilmi salafi lima'rifatihim anna al-madhkurina fil hadithi lam yanalu hadhihi al-manzilata illa bi'amalih. Faedah yang ke-16 tentang dalam hadis yang sudah kita baca kemarin terdapat faedah tentang dalamnya ilmu salaf. Dalamnya ilmu para pendahulu kita yang saleh. Kenapa demikian? Lima'rifatihim anna al-madhkurina fil hadits lam yanalu hadhihi al-manzilata illa bi'amalin. Di mana mereka itu mengetahui bahwasanya yang disebutkan dalam hadis ini, ya, sesuatu yang disebutkan dalam hadis tersebut, mereka itu tidak akan sampai kepadanya, tidak akan sampai kepada kedudukan ini, tidak akan sampai kepada kedudukan masuk surga dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa adab, illa bi'amalin, kecuali dengan melakukan amalan. Ya. Ini pemahaman dari generasi terbaik umat Islam ini. Seorang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan kecuali ketika seorang itu melaksanakan amalan yang menyebabkan datangnya keutamaan tersebut. Seorang tidak akan bisa mungkin masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, kecuali mereka itu juga harus melaksanakan amalan yang menyebabkan mereka itu masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian ada yang lain yang ke-17, yakni hirsus salafi 'alal khairi wal munafasati 'alal a'mali shalihah. Semangatnya as-salaf, semangatnya para pendahulu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wal munafasati 'alal a'mali shalih, dan berlomba-lombanya mereka dalam melakukan amalan saleh. Ya, berlomba-lomba ya dalam melakukan amalan saleh. Mereka benar-benar sungguh orang-orang yang sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan kebaikan, dan mereka itu orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh. Maka hendaklah seperti ini yang harus kita tiru. Jangan cuma berlomba-lomba dalam hal dunia saja. Ketika melihat tetangganya punya rumah bagus, berlomba juga untuk yakni memperbagus. Padahal dia itu rumahnya sudah bagus. Ini cuma berlomba dalam hal dunia. Memang ini tidak dilarang secara mutlak, tidak. Tapi kalau kita berlomba dalam hal dunia, tentunya juga jangan sampai kita kalah berlomba dalam hal akhirat. Si fulan, saudara kita, sudah bisa melakukan umrah, kenapa saya yang sama-sama profesinya tidak bisa melakukannya? Ini kan bagus seperti ini. Ya, maka adalah yang seperti ini harus kita tiru. Dari akhlaknya salaf, mereka itu berusaha untuk berlomba-lomba dalam hal yakni kebaikan. Maka kita juga harus tiru. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang pengikut salaf, kita harus tiru bagaimana akhlaknya mereka. Ya. Kita lanjutkan di faedah yang ke-18, anna tarkar ruqyati, maksudnya istirqa ya. Wal gai min tahqiq tauhid, bahwasanya meninggalkan al-istirqa, maksudnya meninggalkan meminta ruqyah, maksudnya tidak pernah meminta ruqyah, tidak pernah meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya, dan juga meninggalkan pengobatan dengan cara gaib. Ini termasuk di antara bentuk merealisasikan tauhid, bentuk melaksanakan tauhid. Ketika seorang memang meminta ruqyah ini bukan suatu hal yang diharamkan, tapi gara-gara ini ternyata bisa saja orang itu
yakni terhalangi dari masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Oleh karena itu ketika seorang itu bertawakal hanyalah kepada Allah dalam musibah yang menimpanya, kemudian dia berusaha sendiri untuk mengentaskan diri dari musibah yang menimpanya tersebut, ya, tanpa meminta bantuan kepada orang lain, tapi dia hanyalah memasrahkan dirinya kepada Allah, tentunya dengan usaha yang dia lakukan, makanya suatu hal yang bagus. Ini merupakan bukti seorang itu benar-benar memiliki tauhid dengan tauhid yang sempurna, melaksanakan tauhid dengan pelaksanaan yang sebenar-benarnya. Yang ke-19, talabud du'a min al-fadil fi hayatihi. Bolehnya dalam hadis tersebut menunjukkan bolehnya meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan ketika mereka itu masih hidup. Perhatikan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar supaya beliau itu termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Di mana Ukasyah menyatakan, "Ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakanlah, berdoalah kepada Allah agar supaya Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Di sini terdapat dalil bolehnya seorang minta doa kepada orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan, orang yang saleh, tapi ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah meninggal dunia, siapapun dia, termasuk Nabi sekalipun, kita dilarang untuk meminta doa kepada mereka. Karena mereka dalam hal ini sudah meninggal dunia, mereka butuh untuk didoakan kita. Maka kita tidak boleh meminta doa kepada mereka. Tapi kalau kita mau berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau orang itu masih hidup, boleh saja kita datang meminta doa. Ya, maksudnya meminta didoakan oleh orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memberikan kebaikan kepadanya. Kemudian yang ke-20, yakni alamun min a'lami nubuwatihi. Alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbar anna Ukashata min 70 alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzabin faqutila shahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu. Faedah yang ke-20 dalam hadis tersebut yang sudah kita baca kemarin, ini terdapat alam, terdapat sebuah tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu, hadis yang sudah kita baca kemarin merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Di mana akhbar anna Ukasyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu termasuk 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Padahal ketika itu Ukasyah itu belum melakukan apapun. Maksudnya belum melakukan amalan yang menyebabkan seorang itu masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Tapi Rasulullah SAW sudah mengetahui. Tentunya dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepadanya. Bukan berarti Rasulullah tahu perkara gaib, bukan. Tapi Allah mewahyukan kepadanya bahwasanya Ukasyah itu termasuk orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Maka hal itu pun terjadi. Faqutila syahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu, dan beliau Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terbunuh sebagai seorang syahid. Mati syahid di perang Riddah, yakni perang melawan orang-orang murtad pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yakni memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dalam perang yang dahsyat, kaum muslimin beserta pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dan Ukasyah bin Mihsan meninggal pada perang tersebut. Makanya jelas suatu tanda kebaikan bagi Ukasyah bin Mihsan, karena orang yang mati syahid itu jelas ini orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ya. Faedah ke-21, fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini juga terdapat padanya faedah tentang fadilah, keutamaan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, yakni Ukasyah termasuk di antara orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Yang ke-22, isti'malul ma'arif wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yaqul lirrajuli al-akhar lasta minhum. Faedah yang ke-22, dalam hadis yang sudah kita baca kemarin terdapat padanya dalil tentang bolehnya seorang itu menggunakan al-ma'arif, menggunakan bahasa kiasan.
Boleh seorang menggunakan bahasa kiasan, bahasa sindiran. Ya. Perhatikan ketika Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada sahabat yang kedua yang meminta sebagaimana permintaan Ukasyah, Rasul tidak langsung menolak, tapi Rasul menggunakan bahasa sindiran, bahasa kiasan. Ukasyah telah menudih engkau. Ya. Di sini juga terdapat faedah tentang husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau tidak mengatakan kepada laki-laki yang kedua yang meminta kepada Rasulullah setelah Ukasyah, Rasulullah tidak menggunakan kata lasta minhum, kamu bukan termasuk dari mereka, tidak. Di sini menunjukkan Rasulullah itu menggunakan bahasa kiasan, dan juga Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang baik sehingga tidak mau membuat sakit hati orang. Kalau seandainya ketika itu orang yang kedua ini langsung dikatakan lasta minhum, engkau bukan termasuk dari mereka, tentunya orang ini langsung kecewa. Ngapain kalau saya tidak masuk surga, ngapain saya masuk Islam? Kan seperti itu, langsung murtad. Tapi tidak, Rasulullah SAW memberikan semangat kepada dia justru dengan ucapan tersebut. Maksudnya, kalau kamu ingin dapatkan keutamaan sebagaimana Ukasyah, lakukan amalan yang tadi saya sebutkan tadi. Ya. Tidak semudah itu, maksudnya seperti itu. Jadi supaya berusaha, yaitu harus yang meninggalkan istirqa, meminta ruqyah, meninggalkan kai, meninggalkan tatayur, dan yang keempat yakni bertawakal hanyalah kepada Rabb-Nya. Ya, seperti itu. Jadi ini bahasa yang Rasulullah SAW gunakan kepada sahabat yang kedua yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar supaya termasuk 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Tapi Rasul menggunakan bahasa kiasan dan Rasul menggunakan kata yang terbaik agar supaya tidak sampai menyakiti hati orang tersebut. Faedah yang terakhir di sini, saddul dzara'i' li'alla yaquma man laisa ahlan fayaruddu wallahu a'lam. Dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah tentang suatu kaidah di dalam ilmu usul tentang saddul dzara'i'. yakni menutup celah-celah, menutup pintu-pintu yang bisa membawa kepada kejelekan. Ya. Ini kaidah yang bisa masuk dalam semua ilmu. Termasuk ilmu usul fikih juga masuk dalam hal ini, kaidah saddul dzara'i', saddul dzari'ah istilahnya. Yani kita itu hendaklah menutup celah-celah pintu-pintu kemungkinan-kemungkinan yang akan mengantarkan kepada kejelekan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang kedua dengan menyatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau dalam hal itu. Di sini Rasulullah SAW ingin menutup, yakni kesempatan kepada orang lain, maksudnya celah-celah agar supaya li'alla yaquma man laisa ahlan fayarud. Agar supaya orang yang bukan ahli, maksudnya orang yang bukan termasuk dari ahlu syurga, yang masuk syurga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, supaya tidak berdiri mereka itu, maka Rasul pun menutup pintu itu supaya semuanya tidak meminta. Kalau semua orang meminta Rasulullah, iya kamu termasuk mereka. Ada lagi orang yang minta, iya kamu termasuk mereka. Ada lagi orang yang minta, iya kamu termasuk mereka. Ini tentunya orang-orang yang munafik pun nanti akan ikut berdiri. Orang munafik akan ikut berdiri, doakan wahai Rasulullah agar supaya aku termasuk dari mereka. Sehingga ketika itu Rasul menutup, yakni kemungkinan hal yang seperti itu ditutup. Ketika ada orang yang kedua meminta kepada Rasulullah SAW, langsung ditutup. Ukasyah telah menduduki engkau. Ya, ini dalam rangka untuk menutup celah-celah pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kejelekan, agar supaya orang yang bukan termasuk ahlu syurga yang bighairi hisab wal adab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, agar supaya mereka tidak ikut berdiri untuk meminta kepada Rasulullah didoakan. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yakni akan ilmu-ilmu yang sangat banyak dari ilmu Allah. Ini 23 faedah dari hadis yang sudah kita baca pada kajian yang terdahulu. Dan ini tentunya kalau kita mau menggali lagi, ini tentunya kita akan bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak daripada apa yang disebutkan oleh Syekh. Ya, dan ulama yang lain juga menyebutkan faedah yang lain. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dalam kitab ini dari faedah-faedah yang ada, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita pahami, dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka orang-orang salaf, sebagaimana mereka para penduduk kita yang saleh. Karena kita mengaku orang yang mengikuti pendahulu kita yang saleh, maka kita tentunya berakhlak sebagaimana akhlaknya mereka. Adapun untuk pembahasan yang lainnya berkaitan dengan khaufnya syirik, aku dari syirik, insyaallah pembahasan ini akan lanjutkan pertanyaan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Maaf.
Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.